Guru, malapetaka ini. Aku kembalikan padamu. Menulis 300 bab. Tapi tokoh jahatnya cuma dikasih peran di 36 bab. Mana mati ditebas pedang muridnya sendiri lagi. Apa penulis ini tidak punya hati nurani? Di kolom komentar semua orang bilang syukurin Xie Wuchen mati. Kasihan sekali, tokoh jahat memang tidak ada yang suka. Pakaian ini. Ke kiri. Tetua Xie. Tetua Xie Wuchen. Tokoh jahat yang cuma hidup sampai episode 36 lalu mati ditebas muridnya itu. Aku berpindah dimensi, malah jadi orang sialan itu. Yang benar saja. Mati di episode 36. Sekarang aku sudah di sini. Masih bisa hidup berapa episode lagi? Tidak bisa dibiarkan. Aku harus mencari cara untuk mengubah alur ceritanya. Tunggu dulu. Aku cuma tahu dia akan membunuhku. Tapi, kenapa dia membunuhku? Apa ada tertulis di cerita aslinya? Sepertinya aku tidak melihat alasannya. Lari, kenapa tidak lari lagi? Formasi pengunci langit 3 fase alam iblis cuma trik murahan. Bangkitlah Jenderal Iblis. Bangkit. Bawahan ini tidak becus. Misinya gagal. Gagal, haha. Baguslah kalau gagal. Tetua Xie, gadis bernama Gu Changge ini memiliki akar spiritual surgawi. Ketua sekte khusus memerintahkan Anda untuk menjadikannya murid. Anda tidak boleh menolaknya. Gu Changge. Mulai lagi. Tetua Xie mau menerima murid lagi. Kudengar murid sebelumnya disiksa sampai babak belur. Akhirnya dia kabur sendiri. Yang ini pasti bakal menderita juga. Kasihan sekali. Padahal wajahnya lumayan cantik. Tapi tetap saja masa depannya akan hancur di tangan Tetua Xie. Set. Pelankan suaramu. Jangan sampai Tetua Xie dengar. Orang itu kan suasana hatinya gampang berubah. Hati-hati. Nanti malah bawa petaka. Gadis terpilih yang akan membunuhku itu. Dialah orang yang membunuhku dengan satu tebasan pedang di episode 36. Sekarang dia malah sudah datang ke sini. Tidak, aku sama sekali tidak boleh menerimanya. Kalau aku menerimanya, tamatlah riwayatku di episode 36. Gawat, 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 melawannya secara terang-terangan pasti tidak akan berhasil. Lu Tiangxuan itu pamanku, paman kandungku sendiri. Bukankah ini sama saja seperti ketua direktur perusahaan adalah pamanku sendiri? Mana ada paman kandung yang tega menyusahkan keponakannya seperti ini? Pengalamanku jatuh bangun selama 20 tahun di dunia kerja modern, telah menghasilkan jurus 3 langkah penolakan. Hari ini, jurus itu harus kugunakan. Paman guru, murid memiliki 3 keluhan utama. Yang pertama, tugas kultivasi murid sudah sangat menumpuk. Baratnya, aku kerja 996 setiap minggu. Murid benar-benar kewalahan dan tidak bisa membagi waktu. Aku tidak sanggup memenuhi target untuk membimbing murid baru. 996. Apa maksudnya itu? Ah, begini. Intinya sibuk. Maksudnya, aku terlalu sibuk sampai tidak bisa mengurus hal lain. Yang kedua, gadis ini kan baru saja dikejar-kejar pembunuh. Pasti trauma mentalnya sangat parah. Murid sama sekali tidak pandai menenangkan orang. Kalau sampai terjadi konflik antara guru dan murid, itu akan jadi insiden keselamatan kerja yang sangat fatal. Sekte Xuantian adalah tempat yang paling aman. Yang ketiga,
Reputasiku dalam mendidik murid sebelumnya sudah sangat hancur. Semua murid angkatan sebelumnya sudah kabur melarikan diri. Kalau bibit unggul berbakat seperti ini diserahkan padaku, itu murni pemborosan sumber daya dan alokasi yang tidak efisien. Benar-benar menjadi aset negatif. Aset apa katamu? Aset negatif. Makhluk macam apa lagi itu? Maksudnya tidak ada harganya. Bisnis yang rugi bandar. Barang rongsokan? Bukan. Intinya bikin rugi. Kau ini penatua sekte Suan Tian yang terhormat. Keponakan dari seorang Lu Tiang Suan. Keponakan kandungku sendiri. Omong kosong apa soal harga dan rugi ini? Perkataanmu semakin lama semakin ngawur saja. Paman. Paman, jangan. Ketua Sekte Lu, aku mohon padamu, kenapa kau tidak paham juga sih? Aku sudah ngoceh panjang lebar dari tadi, tapi tidak ada satupun yang masuk ke telingamu. Ya, aku ini tidak pantas. Aku tidak bisa mengajarinya. Coba lihat tatapannya. Tajam seperti pisau. Nanti tiba-tiba dia berbalik dan langsung menusukku. Baru melihatnya sekilas saja, kakiku langsung gemetar lemas. Kalau sudah begitu, aku harus mengadu pada siapa? Enak saja kau, tinggal bawa orangnya ke sini, lalu main tunjuk begitu saja. Suruh aku menerimanya. Memangnya aku ini apa? Memangnya aku ini tempat penampungan sekte Suan Tian? Tutup mulutmu. Lu Tiang Suan, kalau hari ini kau tetap memaksa aku untuk menerimanya, aku akan memutuskan hubungan keluarga denganmu. Aku akan memutus semua ikatan dengan keluarga lu. Kalau kau mati nanti, aku tidak sudi membakarkan kertas persembahan untukmu. Walaupun makammu ditumbuhi rumput liar, aku tidak akan mau mencabutnya. Berhasil-berhasil, aku pasti menang. Trik ini pasti ampuh. Paman kesayanganku, masa iya kau mau membuang keponakan kandungmu sendiri hanya demi seorang murid? Ini adalah senjata rahasiaku yang paling mematikan. Baiklah. Tetua Xie, kau tetap harus menerimanya. Xie Wuchen, keputusan ini sudah bulat. Gu Changge akan resmi menjadi muridmu. Tidak ada bantahan lagi. Sekarang, menyingkirlah dari hadapanku. Habislah sudah usahaku menolaknya gagal total. Langkah pertama alur cerita ini sudah berjalan persis seperti aslinya. Kalau begini, apa selanjutnya aku akan langsung masuk ke tahap prosedur standar ditusuk sampai mati. Karena ikatan paksaan ini sudah tidak bisa dilepas lagi, maka aku harus menggunakan taktik bertahan hidup jalur sebaliknya. Aku akan memujanya dan memperlakukannya layaknya leluhurku sendiri. Aku akan menyaingi para kultivator berdarah dingin ini mati-matian. Penolakan telah gagal. Sekarang, hanya tersisa satu jalan keluar. Melamar pekerjaan jalur sebaliknya. 3 tahun aku menjadi budak korporat di perusahaan. Keahlian terbesarku adalah melayani dan menjilat atasan. Sekarang, anggap saja klienku berganti menjadi calon pembunuhku di masa depan. Pada dasarnya, semuanya sama saja. Cuma soal tunjangan karyawan, kan, aku sudah biasa. Tidak. Enggak. Ini bagianmu. Dikasih ya, ambil saja. Dasar gembel bau, masih berani banyak tingkah. Bisa merangkak hidup-hidup dari alam iblis. Urat malumu memang sudah putus, ya. Aduh, tanganku licin nih. Tapi ya, camilan ini cuma pantas buat murid yang sesungguhnya. Pengemis sepertimu. Jangan-jangan belum pernah lihat bentuk camilan. Ya. Di sini siapa sih yang masuk tidak bayar mahal? Kamu ini lucu juga. Pakaianmu persis seperti gembel. Mending sekte Suan Tian ganti papan nama jadi panti asuhan saja. Khusus menampung para pengungsi. Minggir, kamu menghalangi jalan. Tapi sampah sepertimu, memungut dari tanah memang sudah sepantasnya. Toh kamu juga sudah terbiasa berlutut. Hahaha. Buru-buru amat, memangnya aku menyuruhmu ambil. Masuk sekte itu harus patuh pada aturan. Anak baru, ketemu kakak seperguruan malah tidak menyapa sama sekali. Sesuai tradisi, jatah sumber dayamu ini seharusnya diserahkan dulu pada guru. Baru setelah itu, aku yang menyimpannya untuk mewakili guru. Berlututlah dan memohon padaku. Nanti aku akan berbaik hati memberimu sedikit sumber daya. Hahaha. Ha. Bagus. HMPH. Akhirnya kamu terpancing juga, asal kamu berani menyerang duluan. Hari ini juga akan kuhancurkan akar spiritualmu di sini. Bagus-bagus sekali. Murid sekte berani melawan senior. Sama saja dengan niat membunuh kakak seperguruan. Karena kamu memang cari mati, maka aku akan menyingkirkan pengkhianat ini demi sekte. Hentikan.
Guru datang di saat yang tepat. Perempuan iblis ini sudah gila. Dia berani-beraninya mencabut pedang dan melukai orang. Lihatlah wajah muridmu ini. Tetua Xie, Gu Changge benar-benar kurang ajar. Dia menyimpan dendam pada kakak senior Zhao. Makanya dia menyerang dengan kejam. Kamu yang melukainya. Iya, Guru tidak perlu turun tangan. Menurut aturan sekte kita, jatah sumber daya kultivasi bulanan untuk murid baru memang sudah seharusnya diserahkan sebagai penghormatan. Guru, muridmu ini hanya membantu guru mengumpulkan sumber daya itu. Murid durhaka yang berani melawan atasan seperti dia. Serahkan saja pada muridmu ini untuk membereskannya. Ah, Guru, Anda. Diam kau, sialan. Aku yang melindunginya. Kau pikir kau siapa berani menyentuh orangku? Bukannya kau merasa hebat, mau membersihkan sekte ini untukku? Coba katakan sekali lagi, siapa yang membersihkan siapa? Berlutut dan minta maaf pada adik juniormu. Guru, aku suruh kau minta maaf. Dengar tidak? Maafkan aku, adik junior. Changge, guru sudah menyuruhnya untuk... orangnya mana? Kok hilang? Guru, dia baru saja pergi. Changge, muridku yang baik, kau jangan salah paham. Ini semua ulah mereka. Aku ini guru yang baik. Tunggu aku. Kalau dia pikir gurunya ini hanya menjadikannya alat, sekarang aku akan melakukan sebaliknya. Apapun yang dia mau, akan aku berikan. Kita lihat saja, apa dia masih bisa membenciku. Ini bagus untuk kultivasi tahap fondasi, menggunakan batu spiritual tingkat atas. Anak perempuan pasti suka warna ini, kan? Meskipun aku tidak tahu apa isi tulisannya, tapi kelihatannya sangat hebat. Masih kurang. Kurang. Tambahkan sedikit lagi. Aku tidak salah lihat, kan? Tetua Xie mengantarkan sumber daya secara langsung. Dulu, saat dia menerima beberapa murid itu, menampakkan diri saja tidak pernah. Murid-murid harus mengambil sumber daya mereka sendiri. Kenapa kali ini sifatnya berubah? Changge, guru membawakan paket hadiah spesial yang penuh kasih sayang untukmu. Sial, gawat, gawat, gawat. Baru hari kedua masuk ke dunia ini, aku malah ketahuan setengah telanjang di depan muridku. Wibawaku sebagai guru benar-benar hancur sudah. Kakak, kamu jangan salah paham. Tubuhmu kan sedang terluka. Guru sengaja membawakan kain sutra tingkat tinggi dari gudang. Jubah gaib dan semua sumber daya ini khusus untukmu. Kalau kamu merasa merobek satu baju belum cukup untuk melampiaskan amarahmu, kamu lepas saja baju yang guru pakai ini. Tidak. Kamu gunting untuk dijadikan kain lap juga boleh. Asalkan kamu merasa hangat. Itu, obat itu untukmu, bajunya juga untukmu. Cepat kamu obati lukamu. Pria dan wanita itu ada batasnya. Bukan. Guru dan murid itu ada batasnya. Aku tidak melihat apa-apa, aku pergi dulu. Tiba-tiba bersikap sangat baik tanpa alasan. Apa sebenarnya yang dia inginkan dariku? Akar spiritual surgawi dan darah jantungku. Liontin Gyeokkilin itu benar-benar sama persis. Kalau kamu memang benar orang itu, aku pasti akan membuatmu membayarnya dengan tanganku sendiri. Muridku, masuk tanpa suara itu bikin kaget, tahu. Guru, Liontin Giok ini milik Anda yang jatuh kemarin. Mungkin saja,
Guru juga tidak ingat. Katanya Liontin Giok ini sangat berharga. 很贵重。 Berharga? Bukankah ini cuma liontin giok biasa? Pemilik asli tubuh ini, dalam ingatannya sepertinya tidak pernah menyebutkan kalau benda ini spesial. Jangan-jangan dia tahu itu barang bagus. Kalau kamu suka, ambil saja. Lagi pula guru juga tidak butuh. Benar juga. Hari ini ada paha burung spiritual panggang madu yang baru matang. Ayo, dimakan mumpung masih panas. Kita lupakan saja masalah tadi, tidak usah. Wah, bukankah ini murid barunya Tetua Xie? Kudengar Tetua Xie langsung turun tangan mengantarkan sumber daya untukmu, bahkan sampai mengantarnya beberapa kali. Kakak senior, Tetua Xie belum pernah bersikap seperti ini sebelumnya loh. Jangan-jangan kamu menggunakan trik kotor yang tidak, itu pasti trik licik. Gu Changge, jangan sentuh hal yang tak seharusnya kau sentuh. Gadis liar pungutan tetap saja gadis liar. Walaupun pakai baju bagus, tetap saja aura melaratnya tidak bisa hilang. Bergaya sok suci. Di arena hidup dan mati, aku tunggu pedangmu menentukan siapa yang terhebat. Senior Lin, beri dia pelajaran, biar dia sadar diri dan tahu posisinya. Hanya dengan besi rongsokan ini. Hahaha. Perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh. Senior Lin bahkan sampai terpana. Dia baru saja bergabung beberapa hari. Omong kosong belaka soal akar spiritual surgawi yang dibanggakan itu. Saat bertarung nyatanya dia cuma sampah. Kemampuanmu cuma segini saja. Li Junji, jurus yang luar biasa. Gadis liar memang tetap gadis liar. Pegang pedang saja sampai gemetaran begitu. Hahaha, bukannya kau jago bertahan. Ayo, bangunlah. Sampah tidak berguna sepertimu ini. Mana pantas berdiri di samping Penatua Xie. Hahaha. Penatua Xie. Kau tidak apa-apa. Menurutku, dia bisa menembus batas kekuatannya berkat keajaiban memahami niat pedang. Kuncinya ada pada dua kalimat mantra jiwa itu. Kau harus segera memberitahunya. Biar dia mematahkan serangannya menggunakan mantra itu. Pujian ini harus jadi milikku. Ya, harus membuat Gu Changge sangat berterima kasih padaku. Hati tenang ibarat telaga tanpa riak gelombang. Segala wujud kembali pada kehampaan, menyatu dalam kedamaian abadi. Dia berhasil. Tembus batas. Dia menembus batas kekuatannya tepat di tengah pertarungan. Halah, itu cuma kebetulan saja. Tetap saja kau itu lemah dan tak berdaya.
Gu Changge adalah murid bimbinganku. Berani melukainya seujung rambut pun, sama artinya dengan memusuhiku. Pertarungan tadi, masih bisa aku abaikan. Tapi kalian terus mendesak, sengaja mempermalukan, dan melupakan batasan sebagai sesama murid. Kelak, jika kalian sengaja mencari masalah dan menantangnya lagi, jangan salahkan aku jika aku mendatangi kalian satu persatu untuk membuat perhitungan. Dia benar-benar berbeda dari yang dulu. Kakak senior, apa kau yakin mau melakukan ini? Kalau Penatua Xie sampai tahu, memangnya kenapa kalau dia tahu? Bertahun-tahun aku berada di Sekte Suantian. Berlatih keras setiap hari. Hanya agar suatu hari nanti, aku bisa berdiri di samping Penatua Xie. Cari beberapa kultivator pengembara, patahkan salah satu tangan atau kakinya. Aku ingin dia bahkan tidak bisa memegang pedang dengan benar nantinya. Apalagi berdiri di samping Penatua Xie. Nona manis, sendirian saja. Siapa kalian? Kami menerima bayaran, jadi kami harus membereskan masalah. Maaf ya, Nona manis. Siap gerak. Astaga. Lagi-lagi reaksi refleks. Kau terluka. Luka kecil tetaplah luka. Guru. Guru menyelamatkanku lagi. Liontin Giok bisa dipalsukan, tapi manusia tidak. Belakangan ini, Penatua Xie pergi ke mata air roh di belakang setiap malam untuk bermeditasi. Benar, ku dengar tingkat kultivasinya sedang tidak stabil. Di malam hari, dia menggunakan mata air roh untuk menekan kekuatan spiritualnya. Pantas saja saat waktu hai tiba, tidak ada yang boleh mendekati mata air roh belakang. Mata air roh belakang pada waktu hai. Malam ini, aku akan melihat siapa kau sebenarnya. Kultivasi tingkat inti emas. Mari kita berkompromi sedikit. Bisakah kau tidak mengamuk saat aku mulai mengalirkan energi? Siapa di sana? Penatua. Murid datang untuk meminta petunjuk. Murid mendengar ada keributan, dan mengira terjadi sesuatu pada guru. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Maafkan saya. Itu cuma refleks. Tadi ada bayangan di bawah air, makanya murid langsung menyerang. Dalam berkultivasi, paling pantang bersikap gegabah. Lihat saja barusan, kamu panik, aku juga ikut panik. Akhirnya kita berdua malah kecebur bareng kan? Murid mengerti. Zaman sekarang, jadi guru memang bikin repot begini ya. Paling pantang bersikap gegabah. Sampai jumpa. Tunggu, kenapa dia ada di kasurku? Maafkan saya.
Tadi ada suara dari dalam kamar, jadi murid datang untuk memeriksa. Murid sudah bertindak tidak sopan. Guru, beristirahatlah lebih awal. Mampus, jangan-jangan alurnya maju, dan Kak Guceng kesini untuk membunuhku. Tapi aku masih belum tahu apa alasannya mau membunuhku. Aku harus mempercepat penyelidikannya. Kalau tidak, riwayatku sebagai penjahat di sini bisa tamat duluan. Tunggu dulu. Ada yang tidak beres. Ini terlalu tenang. Dia tidak seharusnya setenang ini. Ketua Sekte, hubungan mereka berdua semakin dekat. Pantas saja garis keturunannya tidak bereaksi sama sekali. Pergilah cari roh ilusi, dan pastikan kebenarannya. Gu Changge. Jangan membuatku kecewa. Kenapa ngurus murid rasanya lebih capek daripada kerja kantoran sih? Aku terus merasa ada yang sedang mengerjaiku. King Sui. Akhir-akhir ini kultivasimu tidak stabil. Hati murid sedang tidak tenang. Maafkan murid yang sudah mempermalukan diri di hadapan ketua sekte. Anak muda punya dambaan hati bukanlah hal yang buruk. Apa karena tetua Xie? Murid hanya mengagumi tetua Xie. Sifat tetua Xie itu sangat dingin. Orang biasa tidak akan bisa mendekatinya. Melihatmu terus menyimpan perasaan padanya selama bertahun-tahun. Sungguh sebuah hal yang langka. Tapi jika sebuah perasaan terus disembunyikan, belum tentu orang lain tidak bisa melihatnya. Ini adalah teh spiritual yang kudapat beberapa hari lalu. Bisa menenangkan pikiran dan memulihkan energi. Sangat cocok untuk orang yang perasaannya sedang kacau. Ambillah. Ketua sekte, apakah ini hadiah untuk muridmu? Jika kau meminumnya sendiri, teh ini bisa menenangkan hati. Tapi jika kau bertemu seseorang yang pikirannya juga sedang terguncang, kau bisa meminumnya bersama orang itu. Tetua Xie akhir-akhir ini sibuk mengurus masalah Gu Changge. Pasti dia sudah banyak menghabiskan tenaga dan pikiran. Murid berterima kasih atas hadiah dari ketua sekte. Ketua sekte, apakah dia akan benar-benar mengantarnya? Tapi apakah Wu Chen tidak akan menyadarinya? Di permukaannya, teh itu memang teh spiritual penenang. Aroma dan energi spiritualnya sama sekali tidak mencurigakan. Tapi begitu efek obatnya bekerja, itu akan langsung membangkitkan hasrat. Di pihak Gu Changge, seharusnya sudah ada yang memberitahunya. Kak Gu. Ada apa? Aula pelaksana baru saja memberikan pengumuman. Besok pagi, semua tetua puncak harus berkumpul di aula rapat. Baiklah, aku mengerti. Aku akan pergi melapor pada guru. Jika semua kejadian ini dihubungkan, kenapa semakin terasa seperti ada yang mengatur jebakan dari belakang? Tetua Xie, Kingsway mohon menghadap. Lin Kingsway. Kak Wu Chen akhir-akhir ini terlalu lelah bekerja. Aku membawakan sedikit teh spiritual. Kak Wu Chen. Seumur hidupku, setelah lelah bekerja, aku belum pernah mendengar panggilan semanis itu. Sudah selarut ini teh ini bisa menghilangkan rasa lelah. Loh, Bau teh ini agak aneh. ini teh kualitas terbaik bisa menenangkan pikiran. Tidak benar. Gawat, aku kena jebakan. Kak Wu Chen, aku hanya ingin lebih dekat denganmu. Ini sih bukan memberiku kehangatan. Ini namanya mengirimku ke alam baka. Kak Wu Chen, apakah Kingsway kurang menarik di matamu? Berhenti. Kalau kamu mendekat lagi, baginda ini bisa dalam bahaya. Saat kerja harus waspada sama bos. Pulang kerja harus waspada sama klien. Sudah lintas waktu pun masih harus waspada sama jebakan wanita. Bisa bertahan hidup sampai bab 36. Kenapa lebih susah daripada melewati hukuman langit?
Guru, Kak Zhang, tolong aku. Kak Cheng, jangan bunuh aku. KPI, aku benar-benar cuma peduli padamu. kamu itu yang paling penting. Jadi kamu memukulnya sampai pingsan. Jangan mendekat, aku bisa melukaimu. Menjauhlah dariku. Guru, sadarlah. Aku akan menjagamu di sini. Aku tidak akan pergi. Semalam, Karena guru sudah bangun. Kalau begitu, aku pamit dulu. Ketua Sekte, tentang penyelidikan spiritual itu, gagal langkah bidak Murong Han ini. Lanjutkan baik. Kondisi adik seperguruan Gu hari ini sedang tidak baik. Jangan bunuh aku. Itu cuma kecelakaan. Dia terkena pengaruh obat. Kenapa aku terus memikirkanmu? Perkenalkan, namaku Murong Han. Aku baru tiba di sekte ini dan ingin mencari teman minggir. Jalan buru-buru itu gampang bikin barang jatuh, loh. Lain kali, biar aku yang bantu ambilkan. Ada yang salah, ini sangat salah. Tipe pria lembut seperti ini justru yang paling berbahaya. Tunggu, dia mau mengobrol dengan siapapun, apa urusannya denganku? Aku ini gurunya, bukan. Jangan ikuti aku lagi, maaf. Ini pertemuan pertama kita, aku takut bersikap terlalu lancang. Ini salah penyembuh luka. Kamu tidak perlu sungkan padaku, dan kamu tidak perlu membalasku sekarang. Aku hanya merasa, berlatih pedang sendirian terlalu lama itu akan melelahkan. Sampai jumpa besok. Nona, aura pedangmu sungguh dingin dan tajam. Setiap seranganmu begitu bersih dan tanpa ragu. Ini sungguh luar biasa. Kau terlalu memuji jika Nona bersedia. Aku bersedia menemanimu berlatih pedang setiap hari. Tidak perlu. Kalau begitu, aku akan datang dan bertanya lagi besok. Latihan pedang. Aku bahkan sudah lupa bagaimana cara memegang pedang. Mau latihan bagaimana? Ingatan dari pemilik tubuh asli ini hanya memberitahuku cara pasang gaya, tapi sama sekali tidak memberitahuku cara bertarungnya. Lokasi ujian kita kali ini berada di pinggiran hutan kabut. Tugas kalian adalah mengumpulkan 3 batang rumput cahaya bulan, dan mengalahkan 1 siluman tingkat rendah. Setelah itu kalian boleh kembali. Keselamatan adalah yang paling utama. Dilarang masuk ke area yang lebih dalam. Mengerti? Siap. Di dalam novel aslinya, pernah tertulis, di kedalaman hutan kabut, terdapat sebuah gua tersembunyi yang menyimpan warisan dari para kultivator kuno. Gu Changge tersesat dan kebetulan masuk ke dalam gua itu di tempat ini. Lalu dia mendapatkan pencerahan hingga kekuatannya melonjak tajam. Kalau aku memberikan peluang emas itu langsung dengan tanganku sendiri kepadanya, bukankah poin kesukaannya kepadaku akan langsung penuh? Changge, guru akan pergi ke depan untuk memeriksa jalan. Kau carilah tanaman obat di sekitar sini, jangan pergi terlalu jauh. Changge, guru akan pergi ke depan untuk memeriksa jalan. Kau carilah tanaman obat di sekitar sini, jangan pergi terlalu jauh. Kali ini tanpa adanya Penatua Xie. Aku ingin lihat siapa lagi yang bisa kau andalkan. Adik Bu.
Tanaman obat di sekitar sini sepertinya sudah habis dipetik. Tadi aku melihat ada banyak sekali rumput cahaya bulan di sebelah sana. Belum ada orang yang pergi ke sana. Apa kau mau pergi ke sana bersamaku? Tunggu, ada yang aneh. Apanya yang aneh? Sebenarnya tempat apa ini? Lin Qiansui, lihat akar di sebelah kirinya itu. Cepat, kalau dia dibiarkan terseret masuk begitu saja, maka Penatua Xie tidak akan pernah memedulikannya lagi. Lin Qiansui, apa yang sedang kau lakukan? Lepaskan aku, tolong. Kalian tidak apa-apa. Coba kalian lihat simbol mantra itu. Simbol-simbol itu terus berputar. Urutan cahayanya selalu menyala berbeda setiap kalinya. Awalnya aku pikir ada urutan yang tetap, tapi aku salah lihat. Itu bukan urutannya. Itu berpasangan, berpasangan. Coba lihat bagian ketiga di atas dan kelima di sebelah kanan. Cahayanya sama, bahkan polanya pun persis sama seperti cermin. Yang kiri berkedip, lalu yang kanan berkedip. Ada jeda satu ketukan di antaranya. Ternyata memang benar saling berpasangan. Sebelum setiap sulur itu keluar, dua simbol yang berpasangan akan menyala secara berurutan. Dengan jeda satu ketukan, kalau kita bisa memanfaatkan momen saat kedua simbol itu menyala bersamaan untuk memutus hubungan mereka, maka serangan sulur itu akan terputus. Tapi yang menyala bersamaan tidak hanya satu pasang. Jadi kita harus mencari tahu dulu mana saja yang berpasangan. Ketiga di kanan dan ketujuh di kiri. Pola yang tadi seperti apa? Aku kebetulan melihatnya. Keempat di kiri atas dan kedelapan di kanan bawah. Aku yakin. Totalnya ada 8 pasang. Tunggu sampai gelombang sulur berikutnya keluar. Murong, kau awasi separuh bagian kiri. Lin Qingsui, kau awasi separuh bagian kanan. Aku akan berdiri di tengah. Kau mau memutus 8 pasang sendirian. Mana sempat pasti sempat. Kalian beritahu aku lebih awal. Aku akan bersiap. Kiri 3, kanan 7. Atas 4, bawah 8. Kiri 6, kanan 2. Atas 5, bawah 3. Kiri 1, kanan 5. Aku cuma kebetulan berada di dekatnya. Ketemu, akhirnya ketemu. Di novel aslinya tertulis kalau Gu Changge menyentuh pusaka ini. Lalu kekuatannya langsung melonjak drastis. Terus, bagaimana caraku membawa benda ini pergi? Meneteskan darah agar benda ini mengenaliku sebagai masternya. Jangan. Bagaimana kalau kuteteskan darah dan benda ini malah memilihku? Ini kan takdir keberuntungannya.
Sujud 3 kali juga tidak boleh. Kalau sudah sujud lalu benda ini jadi milikku. Bagaimana? Apalagi membacakan mantra, sama sekali tidak boleh. Bagaimana aku bisa tahu mantra mana yang untuk mengikat? Siapa tahu saja tebakanku benar, kan? Aku sudah hafal betul dengan klise dunia kultivasi ini. Tapi tidak ada satupun yang bisa dipakai. Lalu apa bedanya dengan merampas bonus akhir tahun miliknya? Lebih baik aku bungkus saja gulungan giok ini dengan energi spiritual. Lalu ku bawa pulang dan biarkan Gu Changhe menyentuhnya sendiri. Jalan kultivasi, bertahan hidup adalah prioritas utama. Kalau tidak bisa menang, larilah. Kalau tidak bisa lari, pura-puralah mati. Kalau pura-pura mati tidak berhasil, teriaklah minta tolong. Ingat itu baik-baik. Kalau bisa lari, berarti kau bisa menang. Kalau tidak bisa lari, berarti kau tidak bisa menang. Tapi lari saat tidak bisa menang adalah prinsip dasarnya. Jangan pernah memastikan apakah kau bisa menang, lalu mengambil Risiko. Ini adalah panduan dari orang yang paling sayang nyawa. Seorang ahli melarikan diri di dunia kultivasi, sedangkan aku, yang kapan saja bisa mati ditebas oleh muridku sendiri. Penjahat malang yang harus tamat di level 36. Benar-benar takdir. Ini sih bukan sekadar buku panduan melarikan diri. Ini jelas mahakarya seorang tokoh hebat yang takut diburu, yang menulis pengalaman bertahan hidupnya seumur hidup, sekaligus mewariskan seluruh energi spiritualnya kepadaku. Katanya cuma panduan melarikan diri. Kultivator pengembara dengan energi spiritual yang begitu murni ini, setidaknya berada di tahap Yuan Ying atau bahkan lebih tinggi. Kalau tidak bisa kubawa pergi, aku akan membawamu kemari. Sama saja, kan? Tetap saja akan membuatmu tersentuh. Tahu tidak ini namanya apa? Kebaikan akan berbalas kebaikan. Orang bodoh selalu punya keberuntungannya sendiri. Yah, walaupun yang kudapatkan ini cuma buku panduan lari, tapi setidaknya ini bisa membuatku bertahan hidup di dunia kultivasi. Tokoh hebat itu memasukkan semua tabungannya ke dalam sini. Kali ini aku untung besar, untung banyak. Siapa yang mengizinkan kalian masuk ke kawasan terlarang? Sesuatu sudah muncul. Makhluk apa itu? Beruang sirah liar? Bagaimana mungkin monster ini ada di pinggiran hutan? Semuanya, segera buat formasi. Tanganku. Ah, Ah. Mundur, biar aku saja. Mantra langit, hancurkan. Pertahanannya terlalu kuat. Mantra biasa sama sekali tidak bisa menembusnya. Di mana Tetua Xie? Bukankah dia masuk bersama kalian? Kenapa sekarang batang hidungnya tidak kelihatan? Setelah masuk ke hutan, Tetua Xie pergi sendiri. Pergi sendiri. Sebagai seorang tetua, dia malah meninggalkan muridnya dan kabur. Pengecut yang takut mati sepertinya, pantas jadi tetua. Bagaimana bisa ketua sekte punya keponakan tidak berguna seperti dia? Kenapa lukamu bisa separah ini? Tahan pendarahannya, yang luka dalam jangan banyak bergerak dulu. Nanti ku periksa lagi setelah kembali. Terima kasih banyak, cuma satu pukulan. Tetua Xie membunuhnya cuma dengan satu pukulan telapak tangan. Beruang lapis baja seharusnya tidak muncul di pinggiran hutan. Ini tidak wajar. Berhasil ditahan. Kekuatan fisik yang luar biasa. Koin giok dari ruang rahasia yang kusebutkan tadi. Kamu berhasil membawanya keluar.
Kudengar hari ini ada tes tingkat kultivasi. Kira-kira aku bisa mencapai tingkat apa? Iya, lihat. Itu batu roh air. Hanya digunakan saat ujian besar tahunan. Gawat, gawat. Bagaimana cara tesnya ini? Tinggal letakkan tangan di atasnya, kan? Seharusnya tidak masalah, kan? Mampus, mampus, mampus. Aku malah menghancurkan batu roh air itu. Tamatlah riwayatku sekarang. Apa tanganku yang licin, atau kekuatanku yang terlalu brutal? Aku pasti akan didenda atau dipotong nilai KPI tahunanku. Bukan aku, maksudku, aku benar-benar tidak sengaja menghancurkan batu roh air hanya dengan satu pukulan. Setidaknya dia di tahap akhir Yuan Ying, pantas saja selama ini dia selalu merendah. Ternyata dia menyembunyikan kekuatan aslinya. Kita bahkan sempat meragukannya tadi. Untung saja aku tidak terlalu membuatnya tersinggung. Sebenarnya seberapa kuat dirimu? Jangan-jangan selama ini dia menyembunyikan kekuatannya. Gawat. Benar-benar tamat sudah. Hari ke-8 bekerja di dunia kultivasi. Berhasil meraih gelar Raja Iblis Besar yang menyembunyikan kekuatannya. Tidak bisa begini, jangan panik saat ada masalah. Atasi dulu krisis opini publik. Betul juga, ya, asalkan semua orang menganggapku lemah, berarti aku aman, kan? Burong Han datang mencari Gu Changhe lagi. Sudah yang keberapa kalinya ini. Jangan-jangan dia benar-benar menyukai Gu Changhe. Jenius ilmu pedang bersanding dengan akar spiritual langit. Benar-benar pasangan yang serasi. Serasi. Padahal baru juga kenal. Baru beberapa hari, kecepatan penyebaran gosip ini lebih cepat daripada bocoran daftar PHK di grup perusahaan. Tenang, aku bukannya cemburu. Aku sedang menangani krisis opini publik. Tuan Muda Murong, bisa kita bicara berdua sebentar? Baik. Tetua Xie, entah ada petunjuk apa sehingga tetua memanggil junior ini. Siswamu, silakan duduk. Aku akan bicara langsung pada intinya. Tren opini publik yang akhir-akhir ini kau ciptakan di sekte telah sangat mengganggu rencana Changhe kita. Dalam perencanaan karir pribadinya, tren opini publik. Perencanaan karir. Saudara Murong, kau ini memang seorang penggila pedang sejati. Aku mengerti bagaimana perasaanmu. Kau hanya melihat kehebatannya, tapi kau tidak melihat tanggung jawab dan penderitaan di baliknya. Saat ini dia sedang berada di masa krusial, butuh fokus dan konsentrasi penuh. Mulai sekarang, kalau kau memang ingin dekat dengannya, bantu dia mengasah pedangnya. Jangan mengganggu ketenangan batinnya. Jangan paksa dia untuk membalas perasaanmu. Jangan gunakan rasa sukamu untuk menekan dirinya. Rasa suka yang sesungguhnya, bukan bermaksud mencari-cari alasan. Terima kasih atas kepedulian Tetua Xie yang begitu melindungi. Saya merasa sangat malu. Karena Tetua Xie sudah berkata jujur. Saya juga tidak berani menyembunyikan hal ini lagi. Begini, 3 hari yang lalu. Saat saya sedang berkeliling di luar gerbang sekte, ada seseorang berpakaian hitam dan bertopeng yang diam-diam menemui saya. Orang berbaju hitam itu memberitahu saya bahwa di sekte Suantian ada seorang putri takdir, yaitu Gu Changge. Takdirnya sangat istimewa. Di dalam tubuhnya tersembunyi kekuatan rahasia. Orang itu bilang, jika saya bisa menjadi pasangan kultivasi Nona Gu dan mendapat bantuan dari takdirnya, maka tingkat kultivasi saya bisa meningkat pesat. Jadi, dari awal kamu mendekatinya, hanya demi kultivasi. Benar, tapi setelah menghabiskan waktu bersamanya beberapa hari ini, saya melihatnya berlatih pedang, melihatnya bersikap dingin namun berhati baik. Barulah saya sadar, meski perkataan orang itu menggoda, tapi itu sangat menghina Nona Gu. Dan sekarang, saya benar-benar mengagumi tekad pedangnya, dan dengan tulus menyukainya. Setelah mendapat pencerahan dari Tetua Xie hari ini, saya baru menyadari bahwa saya hampir saja menjadi pion di tangan orang lain. Mulai sekarang, jika dia bersedia, saya hanya akan menjadi rekan pedangnya. Sepertinya penyelidikan kita sebelumnya masih terlalu lambat. Kita harus segera mempercepatnya. Buka seluruh arsip sekte, telusuri semuanya hingga ke akarnya. Aku ingin lihat. Sebenarnya bajingan mana yang diam-diam bermain trik di belakang semua ini. Tes spiritual ini
Adalah pemberian dari ketua sekte untukku. Di dalam sekte akhir-akhir ini, sepertinya ada yang terus mengawasi Nona Gu. Tunggu teh spiritual hilangnya para kultivator lepas. Orang-orang itu bukan mengincarku, tapi mengincar Gu Changge. Gawat, kalau aku terus bersantai begini, aku bisa benar-benar mati lebih awal. Jika Gu Changhe yakin Liontin Giok itu ada hubungannya dengan kasus pembantaian klannya, aku harus menyelidiki Liontin Giok itu dulu. Oke, daftar tersangkanya sudah keluar. Masa iya tersangkanya adalah aku sendiri? Tapi bukan tidak mungkin juga. Lagi pula, seorang penjahat memang bukan orang baik. Pergerakan pemilik Liontin Giok itu sangat mencurigakan. Catatannya hilang. Wang Jingyao. Sebelum Gu Changge membunuhku, aku harus menemukan siapa yang sebenarnya pantas mati terlebih dahulu. Kalian sudah dengar belum? Sepertinya masih ada yang selamat dari kasus pembantaian keluarga Gu. Yang benar saja. Ku dengar dari orang-orang balai penegak hukum, ada yang menemukan petunjuk di gunung belakang. Kecepatan penyebaran rumor itu selalu lebih cepat daripada pedang terbang sekte. Tetua Wang, sebaiknya kau tidak mengecewakanku. Bagaimana ini? Apa aku harus memberitahukan hasil penyelidikan ini pada Gucang? G. Meskipun petunjuknya mengarah pada Tetua Wang, tapi aku sama sekali tidak bisa 100% yakin. Bagaimana kalau pemilik tubuh asliku ini ternyata juga ikut terlibat dulu, atau bahkan ikut turun tangan bersama Tetua Wang? Kalau aku mengaku sekarang, bukankah itu sama saja dengan menyerahkan nyawaku sendiri? Sama saja dengan memicu lebih awal bendera kematianku, di mana dia akan menghabisiku dalam satu serangan. Sudahlah, lebih baik menderita sebentar daripada tersiksa perlahan. Apa yang harus dihadapi, cepat atau lambat pasti akan terjadi. Lagi pula, rumornya sudah terlanjur disebarkan. Kita lihat saja apakah ikan besar itu akan muncul malam ini. Tidak peduli apa yang pernah dilakukan oleh pemilik tubuh ini. Sekarang aku adalah Xie Wushen, pantang bagiku untuk jadi pengecut. Kalau dihitung-hitung, sejak kejadian kekuatan iblis yang menyerang jantungku waktu itu, dan setelah aku menciumnya secara paksa, selama beberapa hari ini, kami berdua sama sekali tidak berbicara satu patah kata pun. Kalau aku masuk sekarang, apa kalimat pertama yang harus kuucapkan? Hai, Kak Changge. Bibirmu lumayan lembut juga, ya. Bukankah itu benar-benar cari mati? Bagaimana kalau setelah aku masuk dan jujur padanya, dia malah membalas dendam yang lama dan baru sekaligus? Kalau dia ingat ciuman itu terus tiba-tiba menusukku. Bisa-bisa aku langsung tamat saat ini juga. Ah, Anu Cheng. Guru datang hari ini. Ada perkembangan hal yang sangat penting untuk kusampaikan padamu. Anu, mari kita bicara di dalam. Guru sudah menyelidiki kasus pembantaian keluarga Guo, dan juga Liontin Giok Kilin itu. Liontin Giok itu bukan cuma milik guru. 10 tahun lalu sekte membagikan total 5 keping. Guru sudah mengecek daftarnya satu persatu. Ada yang sudah mati, ada yang sedang mengasingkan diri. Yang punya alibi jelas juga sudah dicoret. Pada akhirnya yang tersisa cuma Penatua Wang dan guru. Guru memberitahumu semua ini hari ini, supaya kamu tahu kebenarannya. Kalau pada akhirnya terbukti, kalau dulu guru juga ikut terlibat dalam kejahatan ini, nyawa ini, guru tidak akan lari dari tanggung jawab. Guru tenang saja. Pelakunya sudah pasti bukan guru. Kok kamu bisa seyakin itu? Malam itu saat aku diam-diam menyelinap ke kamar guru, sebenarnya aku ingin memeriksa di bahu kiri guru, apakah ada bekas luka khusus yang ditinggalkan oleh musuh waktu itu, tapi aku melihatnya sendiri. Bahu guru bersih tak berbekas, sama sekali tidak ada luka. Jadi guru sudah pasti bukan pelaku pembantaian keluarga waktu itu. Syukurlah. Pemilik asli tubuh ini ternyata bukan si bajingan itu. Kalau begitu guru, apa yang harus kita lakukan sekarang?
Guru sudah menyebarkan kabar, kalau korban selamat dari keluarga Gu akan pergi ke bukit belakang malam ini. Ini adalah batu perekam. Benda ini bisa merekam suara untuk dijadikan bukti. Guru ingin memancingnya keluar. Benar kalau tidak ada yang datang, berarti tebakan guru salah. Kita harus menyelidikinya ulang nanti. Tapi kalau ada yang datang berarti orang itu merasa bersalah. Dan kalau dia sampai buka suara, kita akan gunakan batu perekam ini untuk mengambil bukti mutlak darinya. Aku ikut juga, ya. Ingat. Kamu menyamar sebagai korban selamat keluarga Gu. Aku dan Kak Chang akan mengendalikan situasi dari tempat gelap. Mengerti Tetua Xie? Tenang saja. Kamu yakin dia akan datang? Orang yang punya niat jahat, paling takut kalau masih ada saksi yang hidup. Dulu, seluruh anggota keluarga Gu sudah mati semua. Tidak kusangka. Ternyata masih ada satu yang lolos. Sepuluh tahun yang lalu, aku membiarkanmu lolos. Tapi hari ini tidak lagi. Cukup. Rekamannya sudah cukup. Xie Wuchen. Terima kasih sudah bekerja sama dalam mengumpulkan bukti. Kamu yang menghabisi keluarga Gu. Aku akan membunuhmu. Lepaskan aku, biar aku habisi dia. Aku tahu kamu ingin membunuhnya. Tapi biarkan dia hidup dulu. Supaya kita bisa menemukan dalang yang sebenarnya. Tetua Wang semalam mengakui sendiri di bukit belakang. Kalau tragedi keluarga Gu 10 tahun lalu, ada hubungannya dengan dia. Pembantaian keluarga Gu dilakukan oleh Tetua Wang, mana mungkin. Dulu, seluruh anggota keluarga Gu sudah mati semua. Tidak kusangka, ternyata masih ada satu yang lolos. Apa salah keluarga Gu padamu? Ketua Sekte. Masalah ini melibatkan tragedi berdarah keluarga Gu. Tolong, Ketua Sekte harus mengusut tuntas masalah ini. Berikan keadilan untuk Kak Chang. Perkataan Tetua Xie ada benarnya. Dasar brengsek. Tiap hari aku hidup ketakutan. Ternyata selama ini, kamu yang bikin kekacauan ini, dan membiarkanku menanggung tuduhan palsu ini selama lebih dari 10 episode. Lihat saja bagaimana aku menghajarmu hari ini. Tetua Wang. Apa kamu mengaku bersalah? Tunggu, menurut peraturan sekte, dia harus diinterogasi dulu. Ketua Sekte, kamu. Gawat, ini bukan hukuman. Dia mencoba membungkamnya. Penatua Wang telah membantai seluruh keluarga Gu. Kejahatannya sungguh tak terampuni. Hari ini, aku akan menuntut keadilan bagi keluarga Gu. Kak Chang, pengkhianat ini sudah dieksekusi. Semoga arwah keluarga Gu bisa beristirahat dengan tenang. Terlalu cepat. Saking cepatnya, Penatua Wang sama sekali tidak sempat menyebutkan dalang di balik semua ini. Jangan-jangan, selama ini aku juga cuma dimanfaatkan olehnya. Hebat, kau mau main bungkam ya? Kalau begitu, aku akan mainkan opini publik. Kusepakati dulu, kali ini tanpa rekayasa. Penatua Xie. Soal lincah waktu itu, aku minta maaf. Aku baru sadar belakangan ini. Sepertinya selama ini aku cuma jadi bidak catur orang lain. Aku hampir saja mencelakaimu. Sudahlah, kita berdua sama-sama dijebak. Kalau kau memang mau minta maaf, tolong bantu aku. Lakukan seperti ini. Semakin cepat menyebar, semakin bagus.
Aku mengerti. Lama juga ngobrolnya, lagi bahas kerjaan. Bukan, bahas urusan resmi, serius, bahas urusan penting. Lagi pula, buat apa juga aku berduaan dengannya? Kau jangan mikir yang macam-macam. Siapa juga yang mikir macam-macam? Ya sudahlah, anggap saja aku yang terlalu banyak pikiran. Ketua sekte, sudah banyak murid sekte yang bergosip diam-diam. Mereka curiga kenapa Penatua Wang mati begitu cepat, dan bertanya-tanya apakah ada dalang lain di balik pembantaian keluargaku. Tuan Xie Wuchen, perlukah bawahan ini membereskan murid-murid itu? Kalau kita sentuh mereka sekarang, itu sama saja membenarkan kecurigaan mereka. Pergilah ke teras Xuanzu. Ada hal yang tidak bisa ditunda lagi. Orang-orang alam iblis itu serakah dan tidak bisa dipercaya. Kita tidak boleh bersekutu dengan mereka terlalu lama. Tapi untuk saat ini, aku masih butuh kekuatan mereka. Tunggu sampai alam rahasia terbuka. Pada akhirnya, seluruh dunia kultivasi ini akan jatuh ke tanganku. Ketua Lu, sepertinya rencanamu belakangan ini kurang lancar ya. Bahkan sampah tak berguna itu tidak bisa ditundukkan oleh para tetua dan gadis ingusan itu. Benar-benar mempermalukan aliansi antara kau dan aku. Berhenti bersikap seolah ingin menyalahkanku. Entah itu soal teh ilusi spiritual, ataupun soal menghasut Muronghan. Kapan orang-orang alam iblis kalian pernah becus bekerja? Aku sudah merencanakan setiap langkah dengan matang di sekte Xuantian. Sedangkan alam iblis kalian, hanya bisa bersembunyi di bayang-bayang menunggu hasil. Kalau ingin membuka alam rahasia, apa kalian pikir kalian pantas duduk manis menikmati hasilnya jika hanya aku yang bekerja? Jika ingin benar-benar menghancurkan segel alam rahasia kuno di tempat ini, dan merebut warisan kuno di dalamnya, kalian dari alam iblis, tidak bisa hanya diam dan menonton dari tempat persembunyian. Kalian juga harus mulai bertindak membantuku. Karena Xie Wuchen menjadi penghalang secara terang-terangan, alam iblis kalian harus mengerahkan pasukan rahasia dari kegelapan. Cari segala cara untuk memicu konflik puncaknya, dan paksa Gu Changge jatuh sepenuhnya ke jalan iblis. Ketua Sekte Lu, apa kau sedang menyalahkan alam iblis kami? Hah? Aku hanya mengingatkan kalian tentang kerja sama ini, bukan membiarkan kalian bersantai menonton drama. Hehehehe. Baiklah. Karena Ketua Sekte Lu menganggap alam iblis kami hanya diam saja, maka langkah selanjutnya, alam iblis yang akan turun tangan langsung. Besok, aku akan mengerahkan pengawal bayangan alam iblis untuk membuat perhitungan dengannya secara langsung. Aku pastikan Xie Wuchen itu tidak akan merusak rencana besar kita. Baguslah kalau begitu. Segeralah bertindak. Entah itu alam iblis ataupun Sekte Xuantian. Suatu hari nanti, kalian semua akan berlutut di bawah kakiku. Pergerakan Lu Tiangxuan terlalu lamban, bidak caturnya belum juga dijalankan. Karena bidak itu tidak berguna, kerahkan Jenderal Netherworld untuk mengambil alih Sekte Xuantian. Gawat, pelindung kita telah hancur. Seluruh murid, segera hadapi musuh dan lindungi pelataran dalam. Yang benar saja, ceritanya langsung lompat ke akhir kisah. Jangan lari sembarangan, sekarang tetaplah berada di dekatku. Kak Chang, kakak kenapa? Apa ada yang sakit?
Urat nadinya. Semuanya hancur. Kak Cheng, jangan takut, aku di sini. Gawat, mode bertahan hidup kali ini saja tidak cukup. Tingkat kesulitan neraka sudah dimulai. Habis sudah, proyek ini benar-benar di luar kendali. Ketua Xie, kita tidak bisa menahannya lagi. Kultivator pedang, pertahankan tangga batu. Kultivator formasi, hubungkan titik yang tersisa. Buat jaring pelindung dengan formasi. Kultivator medis, mundur dan rawat yang terluka. Gerbang gunung sangat sempit, blokir pintunya dan kendalikan ritmenya. Siapkan penyergapan di tempat tinggi pada kedua sisi. Buat formasi di bawah, buat musuh membayar mahal untuk setiap langkah mereka. Mempertahankan gerbang gunung bukan soal siapa yang membunuh paling banyak, tapi soal siapa yang panik duluan. Pasukan yang panik duluan, akan mati lebih cepat. Berhasil ditahan. Bagaimana Tetua Xie melakukannya? Gawat, misi perlindungan meningkat, dukungan pertahanan kita tidak cukup. AR. Sudah terluka masih nekat maju. Keadaanmu lebih bahaya dariku. Mulai sekarang, tetaplah berada di sisiku. AR. A. Sekte Suan Tian rendahan berani menghalangi jenderal ini. AR. 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 Kaki kirinya terluka. Kak Cheng, serang kaki kirinya. Dasar semut rendahan. AR. Hiat. Pijak pilar batu ketiga. Pancing dia ke dalam formasi.
Ah, guru, kenapa tadi guru melindungiku? 为什么替我挡？ Tidak peduli seberapa berbahayanya, aku tidak ingin melihatmu terluka. Kita selamat. Benar-benar tidak menyangka kita bisa selamat. Suku iblis telah mundur. Kalian semua sudah bekerja keras. Ketua sekte, kali ini semua berkat bantuanmu, maafkan aku yang gagal melindungi sekte. Aku merasa sangat malu pada kalian semua. Tetua Xie, kau telah bertarung habis-habisan. Aku melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Kerja kerasmu kuhargai, ini sudah menjadi tugasku. Kau terluka parah, biarkan aku memeriksanya. Ketua, tolong selamatkan murid yang lain dulu. Hari ini kau sangat berjasa melindungi sekte. Mana mungkin aku membiarkanmu terkorosi oleh aura iblis. Ketua sekte akan menyembuhkan Tetua Xie secara langsung. Ada yang tidak beres. Guru, Aura iblisnya menyerang balik. Tetua Xie memaksakan diri melindungi sekte tadi. Aura iblisnya sudah menyusup ke jantung. Dan sekarang denyut nadinya telah rusak parah. apa yang sebenarnya kau lakukan padanya? Changge, aku sedang berusaha menyelamatkannya. Kau bohong, jika kau tidak percaya, kau bisa memeriksa denyut nadinya sendiri. Tidak mungkin. Bukankah guru sangat takut mati? Bukankah guru pernah bilang, kalau tetap hidup itu yang paling penting? Ambil saja kalau kau suka. Lagi pula, barang itu juga tidak ada gunanya untukku. 谁曾藏起心底的慌乱，伪装的冷眼，温柔的试探，我都不想让你受伤。岁岁结案，月照山天，映出眉眼弯，谁把执念熬成了圆满？ Perlindungan yang canggung dan kebersamaan dalam hening. Kenapa harus ada perpisahan di dunia ini? 剩我一个。 Bencilah rasakan kesakitannya. Dan hancurkan segel itu. Aura jahat ini mengamuk, apa yang terjadi? Keluarga Gu sudah hancur. Dan sekarang, aku juga harus kehilangan guru. Ada apa dengan kakak seperguruanku? Kenapa auranya berubah menjadi seperti ini? Guru, bukankah kau bilang tidak akan pernah meninggalkanku? 不会丢下我吗？ Kekuatan gelapnya telah bangkit. Sesuai dugaanku, Xie Wuchen adalah kuncinya. Changge, ikutlah denganku. Pergi kau. Kamu tidak bisa mengendalikan dirimu sekarang. Kalau kamu terus berada di sini, kamu hanya akan membuat semua orang terbunuh. Orang yang membunuhnya. Bukankah itu kamu?
Formasi lonceng angin Xuanzu. Jangan sentuh dia. Jangan sentuh dia. Jangan ada yang menyentuhnya. Gu Changge, bukankah kamu ingin balas dendam? Lu Tiangxuan. Bagus. Bencilah aku. Semakin dalam kebencianmu, semakin cepat kekuatan di dalam tubuhmu bangkit. Putri Takdir memiliki kekuatan jahat yang paling mutlak, tapi kehangatan konyol dari Xie Wuchen itu telah menekannya sekian lama. Itu milikmu, kenapa tidak boleh dibahas? Dia mati di depan matamu, tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu tidak bisa melindungi keluarga Gu, juga tidak bisa melindungi Xie Wuchen. Andai saja kamu cukup kuat, dia tidak akan mati. Tutup mulutmu. Karena itu, terimalah kekuatan ini. Bunuh semua yang melukaimu, para penipu, dan mereka yang merampas segalanya darimu. Kenapa? Hanya memiliki kekuatan saja masih jauh dari cukup. Aku juga butuh kamu patuh kepadaku. Puas rasanya? Tunggu sampai akal sehatmu tertelan oleh aura dendam, maka kamu tidak akan menderita lagi. Gu Changge, apakah kamu mengaku bersalah? Guru. Sedikit lagi. Berhasil. Gu Changge, bersiaplah menerima perintah. Ah. Ah. Dunia rahasia Xuanzu akan segera terbuka. Akhirnya, rencana selama 10 tahun sama sekali tidak sia-sia. Gu Changge, kemari. Lu Tiangxuan, kau benar-benar berpikir Mo Yu akan bermain-main denganmu sampai akhir. Apa maksud kalian? Apa maksudnya? Tentu saja untuk merampasnya. Gadis takdir sepertinya terlalu sia-sia jika dibiarkan di tanganmu. Kalian cari mati. Karena kalian sudah datang, kebetulan kita bisa menguji hasilnya. Gu Changge, habisi mereka semua. Ah, Ah. tidak mungkin. Bagus, sangat bagus. Inilah kekuatan yang aku inginkan. Gu Changge, kembali. Changge. Gu Changge. Mulai hari ini, kau adalah pedang paling tajam di tanganku.
Xie Wuchen, si sampah penghalang itu, juga sudah mati di hadapanmu. Kau masih mengingatnya. Saat alam rahasia terbuka nanti, aku akan membiarkanmu memutus sendiri sisa obsesi terakhir ini. Seluruh sekte Xuantian, seluruh dunia kultivasi ini akan menjadi milikku. Hahaha. Hahaha. Changge, Ketua sekte tidak sedang menyelamatkan orang, dia sedang membunuh. energi iblisnya berbalik menyerang. Sekarang jantung dan nadinya rusak parah, sepertinya. Masih ada napasnya. Tetua Xie belum mati. Jimat pelindungnya menahan sebagian serangan. Lalu di mana Changge? Di mana Gu Changge? Ketua sekte membawanya pergi. Arah teras Xuansu. Kau tidak boleh bergerak sekarang. Gadis itu sangat takut sendirian, aku harus mencarinya. Setidaknya tahan dulu lukamu. Kalian, berjaga di luar. Tapi kau sendirian. Aku pasti akan membawanya kembali. Hahaha. Karena kau belum mati. Kalau begitu, biarkan dia yang membunuhmu dengan tangannya sendiri. Tetua Xie. Ini aku. Bunuh dia. Changge, tatap aku, kau bukan boneka. Kau adalah Gu Changge. Kau adalah muridku. Changge, buka matamu dan lihatlah. Aku belum mati. Jadi, kau juga tidak boleh meninggalkanku. Jangan tinggalkan aku. Jangan sadar, kau adalah bonekaku. Guru, kau. Kau masih hidup. Ya, aku masih hidup. Aku sudah berjanji padamu. Aku tidak boleh mati. Tidak mungkin, segelku. Bagaimana bisa? Guru, lukamu, rambutmu. Ini bukan salahmu. Ini semua salah tua bangka itu.
Jaga dia baik-baik. Gu Changge, kau pikir kau bisa menang dariku? Aku sudah berkultivasi selama 100 tahun, sedangkan kau baru berapa lama? Kau membantai seluruh keluarga Guku. Kau memaksaku membunuh guruku dengan tanganku sendiri. Hari ini, aku akan mengambil nyawamu. Hanya dengan kemampuanmu. Kekuatan ini bagaimana mungkin? Aku adalah ketua sekte Suantian. Akulah yang paling kuat. Akulah yang paling kuat. Hahaha. Ah, Tidak mungkin. ini mustahil. Bagus, hajar dia. Tebasan ini demi keluarga Gu. Dan tebasan ini demi guru. Kau tidak boleh membunuhku. Aku ini pemimpin sekte. Kalau kau membunuhku, kau berkhianat pada sekte. Tunggu, aku bisa memberimu semua sumber daya, status, kekuasaan kau bisa dapatkan apa saja yang kau mau. Kerja bagus. 风过卷天，吹落一身汗。谁曾藏起心底的慌乱？伪装的冷眼，温柔的试探，只维护你岁岁结案。 Jangan menangis, bukankah aku sudah berjanji padamu? Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, kan? Aku hampir saja tidak bisa melihatmu lagi. 笨拙的守护，沉默的陪伴，从此世间有了牵绊。你也别丢下我一个人。与你心安，祝不会你万难，以后也不会深渊只为你牵我们一直在绊一起。从心动那以到后岁岁 Aku ingin terus bersamamu. 土的温柔，土地的勇敢，与你心安，护你周全，褪去锋芒，共赴这人间。那些年偷偷的惦念，终成并肩，岁岁皆欢颜。 长歌，欢迎回来。与你心安，祝你万难，穿越山渊，只为你牵绊。从心动到岁岁相伴，师傅的温柔，土地的勇敢。 Hahaha. Hahaha. Sang gadis takdir. Pada akhirnya kau tidak akan bisa kabur. Hahaha.